Oke, saya lanjutkan kuliahnya. Nah, ini adalah teknik water washable di mana pembersihan penetran sisa di permukaan dilakukan dengan penyemprotan air. Langkah-langkahnya adalah setelah aplikasi penetran ya, maka penetran menyusup ke dalam diskonitas. Lalu setelah dwell time tercapai, maka cairan penetran berlebih di permukaan dibersihkan dengan semprotan air atau boleh juga dengan kain bersih yang dibasahi dengan air lalu kainnya diusapkan ke permukaan benda yang diuji. Kemudian setelah itu permukaan dikeringkan dan developer diaplikasikan sehingga indikasi yang berasal dari diskontinuitas itu akan terlihat di permukaan. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah developing time tercapai, maka dilakukan interpretasi dan evaluasi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, interpretasi adalah proses memilah-milah indikasi, apakah indikasi tadi relevan, non relevan atau palsu ya. Indikasi palsu pada pengujian cairan penetran berasal dari proses pembersihan yang kurang benar, sehingga di permukaan tadi akan muncul indikasi atau background yang berwarna merah kalau kita menggunakan cairan penetran yang visible ya. Jadi indikasi palsu itu kalau di pengujian penetran adalah indikasi karena pembersihan penetran sisa di permukaan yang kurang benar. Sedangkan indikasi non relevan pada pengujian cairan penetran indikasi yang berasal dari fitur atau berasal dari desain dan tidak berasal dari diskontinuitas. Contoh, misalkan pada material yang dikeling, nah dikeling begini, maka kalian harus membuat lubang itu, lubang lalu diberi paku keling di lubang tadi. Nah, indikasi non relevan adalah indikasi kalau kita periksa daerah yang dikeling ini, maka di sekeliling paku keling akan muncul indikasi warna merah-merah dan itu dinamakan sebagai indikasi non relevan atau pada kondisi press fit. Ya, press fit itu dua buah benda di press bersama, tapi ada celah yang sangat kecil dan itu mungkin akan menghasilkan indikasi yang non relevan. Kemudian ini adalah langkah-langkah pengujian penetran yang jenisnya PE, di mana di sini ada penetran di permukaan yang sudah dilihatkan following dwell time atau penetration time. Kemudian habis itu dilakukan aplikasi emulsifier. Nah, itu emulsifier adalah deterjen yang sifatnya dapat melarutkan atau dapat membuat minyak penetran itu dibilas dengan air. Jenisnya ada dua, yaitu hidrofilik dan lipofilik tadi ya, tapi tidak saya jelaskan di sini secara detail. Kemudian emulsifier ini atau deterjen ini nanti akan bereaksi dengan penetran sisa di permukaan. Baru kemudian setelah jangka tertentu atau emulsification time tertentu, maka campuran antara penetran dan emulsifier tadi baru bisa dibilas dengan air. Setelah itu permukaan dikeringkan dan aplikasi developer, indikasi muncul di permukaan, lalu kita melakukan interpretasi dan evaluasi. Nah, nanti kita akan melakukan praktek atau kalian akan praktek di lab konstruksi menggunakan penetran jenisnya solvent removable ya. Penetran solvent removable itu terdiri dari 3 kaleng semprot bertekanan. Kaleng pertama adalah cairan penetran itu sendiri ya. Di sini merek Magnaflux SKL SP2 ya. Kemudian cairan yang isinya adalah cleaner atau remover, di sini merek Magnaflux, tipenya adalah SKCS. Kemudian ada kaleng developer yang jenisnya non aqueous, di sini ada serbu developer dicampur dengan oil yang mudah menguap, merek Magnaflux, jenisnya adalah SKDS 2. Jadi kita hanya perlu 3 kaleng ini. Kemudian sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh konstruksi, maka aplikasi penetran harus menggunakan kuas ya. Jadi nanti cairan penetran disemprotkan dulu ke dalam wadah ini, baru kemudian diaplikasikan ke permukaan benda diuji. Oke. Kemudian lampu tambahan di sini dipakai untuk menghasilkan cahaya dengan intensitas minimum 1000 lux di permukaan yang diuji, dan intensitas cahaya kita periksa menggunakan
alat namanya luxmeter. Jadi nanti di lapangan kalau ruangan tempat kalian menguji penetran, misalkan di galangan kapal di fabrikator kurang terangnya seberapa kan gitu ya, maka harus diverifikasi atau dicek menggunakan light meter ya. Light meter harus terkalibrasi minimum 1000 lux di permukaan benda yang diuji. Jadi di sini ada kaleng yang berwarna, jadi cairannya berwarna biru, bukan kaleng yang berwarna biru, cairan berwarna biru, cleaner atau remover, kemudian kaleng penetran yang cairan penetrannya berwarna merah, kemudian kaleng developer yang cairan developernya berwarna merah. Jadi ini adalah gambarnya. Oke. Kita nggak praktek menggunakan penetran jenis fluoresen karena fluoresen itu meskipun lebih sensitif ya daripada cairan penetran yang visible, tidak dipraktekkan di departemen teknik perkapalan. Oke. Tapi perlu saya jelaskan di sini, kalau kalian mau mencari crack atau diskontinitas yang ukurannya kecil-kecil dan butuh ketelitian tinggi, maka gunakanlah cairan penetran yang jenisnya fluoresen. Ya. Kenapa kalau cairan fluoresen menghasilkan ketelitian lebih tinggi? Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi cairan penetran dengan jenis pewarna fluoresen itu dapat diamati menggunakan lampu bohlam. Jadi lampu bohlam merkuri dengan daya 100 watt. Boleh juga menggunakan lampu LED, tapi yang dipakai untuk menghasilkan DVA itu adalah lampu merkuri dengan daya 100 watt. Nah, ini pengujian dilakukan di ruang yang gelap. Ruang gelap tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak harus gelap sekali, tidak kelihatan apa-apa. Cukup cahaya putih di permukaan itu maksimum adalah 20 lux. Jadi ini adalah benda yang diuji. Lalu cairan penetran yang warnanya fluoresen tadi diaplikasikan ke permukaan benda yang diuji. Ya. Oke. Nah, di sini ada filter. Jadi di sini ada filter. Filter ini gunanya adalah untuk memfilter cahaya yang dihasilkan lampu merkuri 100 watt ini. Kalau tidak difilter maka cahaya itu ya seperti biasa ini warna putih. Gara-gara difilter, ini ada filter, maka cahaya yang dihasilkan oleh lampu merkuri tadi akan menghasilkan panjang gelombang dengan panjang gelombang puncak 3650 angstrom. 3650 angstrom itu kalau mengenai penetran di permukaan yang warnanya fluoresen, maka cairan penetran di permukaan akan berpendar. Berpendar itu bukan menyala, beda, glowing, berpendar. Dan dia akan menghasilkan cahaya pantulan dengan panjang gelombang sekitar 5200 sampai 5500 angstrom. Oke. Dan kelihatan oleh mata kita sebagai inspektor ya. Dan mata ini ada saraf mata atau otak ya. Nah, oleh otak maka cahaya dengan panjang gelombang 5200 sampai 5500 angstrom akan kelihatan sebagai suatu cahaya yang berwarna hijau kan, atau kuning-kuningan ya. Hijau atau kuning. Oke. Nah, jarak antara lampu merkuri ini ke permukaan benda, jaraknya ini adalah 38 cm ya. Tidak boleh kurang dari 38. Kalau lampunya jaraknya dipendekkan, kemudian baru bisa menghasilkan 1000 microwatt. Jadi di sini intensitas cahaya backlight adalah minimum 1000 microwatt per cm persegi. Ya, jadi jarak ini harus 38 untuk menghasilkan minimum 1000 microwatt per cm persegi. Kalau lampu mau mendekatkan lagi, misalnya jaraknya 20 cm Pak, biar menghasilkan 1000 microwatt, berarti lampu mau rusak. Oke, bolamnya harus diganti. Nah, intensitas cahaya tampak cahaya putih seperti lampu di kelas ini di permukaan benda ini maksimum adalah, jadi ini cahaya tampak maksimum adalah 20 lux. Oke, jadi cahaya tampak itu adalah maksimum 20 lux di permukaan ini ya. Nah, karena permukaan benda ini adalah diamati dalam lingkungan yang gelap, kemudian
kalau ada diskontinuitas, maka diskontinuitasnya itu akan berpendar. Jadi diskontinuitas itu menghasilkan indikasi yang berpendar, di mana sekelilingnya itu berwarna gelap. Jadi kalau kita menggunakan penetran jenis pewarna fluoresen, maka kita akan menemukan indikasi yang menyala sendirian, sementara daerah sekelilingnya itu berwarna gelap. Ya. Artinya apa? Indikasinya itu mencari kita, sehingga apa? Sehingga dia lebih sensitif daripada kalau kita menguji menggunakan penetran pewarna jenis visible, di mana permukaan benda harus memiliki intensitas cahaya minimum 1000 lux, ya, harus terang sekali, dan kita harus meriksa satu-satu begini, indikasi ini berasal dari diskontinuitas atau bukan. Jadi kalau pada pengujian menggunakan penetran pewarna visible, kita mencari indikasi. Kalau pada penetran jenis fluoresen, indikasi mencari kita, makanya ini lebih sensitif dibandingkan yang visible. Nah, ini langkah-langkah nanti akan kalian praktekkan di pelajaran praktek. Jadi pertama precleaning kan itu, precleaning pakai solvent aja. Lalu habis precleaning kan permukaan masih basah dengan solvent, ditunggu 1 menit sesuai prosedur. Setelah itu 1 menit terlampaui, lalu aplikasi penetran pakai kuas ya. Setelah itu tunggu dwell time 5 menit minimum, baru kemudian penetran di permukaan yang berlebih dibersihkan menggunakan lap, dan terakhir lap yang disemprot dengan solvent. Jangan pernah menyemprot solvent langsung ke permukaan benda yang diuji. Setelah itu baru kemudian tunggu 1 menit untuk menunggu keringnya cairan solvent di permukaan benda yang diuji. Setelah pembersihan penetran berlebih, baru semprotkan developer. Begitu menyemprot developer, langsung amati terbentuknya indikasi. Ya. Karena ada indikasi yang tadinya rounded berasal dari linear. Jadi begitu kalian menyemprotkan cairan developer ke permukaan benda yang diuji, ya, indikasi pertama kali yang terbentuk itu adalah indikasi linear. Nah, kalau tidak kamu amati, kamu guyon-guyon dengan teman-teman begitu, maka indikasi setelah 3 menit itu dia bisa berubah menjadi bundar begini ya. Padahal acceptance kriteria antara indikasi rounded dan antara indikasi rounded dan linear itu berbeda. Makanya pada waktu menyemprot developer, semprot itu langsung amati terbentuknya indikasi dan jenisnya linear atau rounded. Apabila pertama kali muncul di permukaan benda adalah indikasi linear begini, langsung catat di kertas ya, ini indikasi linear, linear indication. Oke. Lalu tunggu 10 menit untuk baru bisa diukur. Nanti setelah 10 menit ya, atau development time 10 menit ya, indikasi linear ini berubah jadi rounded begini. Maka yang kamu pakai adalah ukuran pada waktu setelah 10 menit. Cuma karakteristik atau sifat dari indikasinya ditulis indikasi linear. Jadi jangan ngomong indikasi rounded kalau pertama kali muncul adalah berupa linear. Jadi disuruh mengamati terbentuknya indikasi. Setelah 10 menit dari penyemprotan developer baru boleh dalam ukuran 10 menit dinamakan sebagai developing time. Setelah itu baru dibersihkan. Karena sisa penetran di permukaan benda itu bisa membuat korosi. Kalau kita melakukan pengujian di material-material yang rawan terhadap klorin dan fluorin ya, klorin dan fluorin. Nah, ini adalah keuntungan dari pengujian penetran, yaitu sederhana, ya, simple. Kamu cuma butuh kaleng 3 itu. Kalau untuk SR ya, kaleng 3 terus kuas, lampu barangkali. Kalau uji di workshop, kalau di luar ya, pakai sinar matahari. Tidak mahal, ya, murah, relatif ini. Hasilnya cepat, dapat dipakai pada sembarang material, baik plastik, karet, ya, kaca, keramik, asalkan tidak berpori dan tidak menyerap cairan. Portable, mudah dibawa kemana-mana. Lalu low operator skill, yang welder di lapangan di pabrik itu kalau diajari pakai cairan dengan sebentar itu ya bisa. Tapi caranya aja, cara prakteknya. Kalau teorinya mungkin ya ujiannya nggak lulus kan. Kemudian
Ya jelas, karena kalau diskontasnya itu di bawah permukaan maka indikasi tadi tidak akan bisa terdeteksi. Kemudian tidak ada informasi mengenai kedalaman diskonitasnya. Jadi kita hanya tahu indikasi yang lebar itu berarti diskonitas kira-kira dalamnya berapa milimeter tidak tahu ya. Oleh karena itu pengujian cairan penetran dinamakan sebagai pengujian kualitatif karena tidak memperlihatkan ukuran kedalaman dari suatu discontinuity. Yang berikutnya adalah penetran dapat berkontaminasi dengan komponen terutama yang komponen-komponen yang terdiri dari austenitic stainless steel, nikel alloy kan gitu, duplex stainless steel, yaitu klorin sulfur bisa menimbulkan korosi. Ya. Kemudian pembersihan permukaan penting karena segala macam kotoran yang ada di permukaan benda bisa menimbulkan blocking atau menghalangi cairan penetran masuk ke dalam celah. Post examination atau post examination cleaning required, ya, pembersihan akhir disyaratkan. Dan biasanya cairan penetran itu mudah terbakar, jadi ini flammable, kecuali jenis-jenis yang khusus. Oke. Jadi demikian kuliah mengenai materi cairan penetran ya. Nanti berikutnya akan saya jelaskan mengenai acceptance kriteria atau kriteria keterterimaan dari pengujian cairan penetran beserta peragaan sebentar mengenai cara melakukan pengujian penetran yang solvent. Terima kasih.